Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam koncone MK dimanapun kalian berada. Pada malam hari ini teman-teman, kita akan membahas satu hal yang sangat sakral, yaitu mengenai tirakat. Jadi pada zaman dahulu, orang-orang Jawa zaman dahulu, tirakat ini menjadi satu kebiasaan, bahkan bisa menjadi kebudayaan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tirakat ini ada banyak sekali. Tirakat ini kalau memaknai orang Jawa itu kayak sejenis puasa. Di situ ada puasa yang namanya puasa Ngrowot, ada puasa Mutih, dan ada puasa Pati Geni. Nah, tapi di sini saya sangat penasaran sekali dengan yang namanya puasa Pati Geni, teman-teman. Apa sebenarnya puasa Pati Geni ini? Kita langsung berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco. Nah, di sini bagi teman-teman saya ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian semua subscribe, like dan komen agar apa? Agar video kita, channel kita ini semakin berkembang. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih sekali. Nah, di sini kita langsung menuju ke Mbah Man Ponco. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke Mbah Man Ponco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita sekarang sudah bersama dengan Mbah Man Ponco. Assalamualaikum Mbah Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah kabarnya untuk malam hari ini Mbah? Alhamdulillah baik. Teman-teman, sebelum kita mulai perbincangan kita dengan Mbah Man Ponco, alangkah baiknya teman-teman siapkan kopi, rokok, dan camilan agar apa? Agar kalian itu betah mendengarkan cerita dari Mbah Man Ponco ini. Karena apa? Ceritanya ini kelihatannya teman-teman itu sangat seru dan sangat menarik sekali. Oke teman-teman, kita langsung berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco. Mbah Man, mohon maaf sebelum kita berbincang-bincang Mbah, ini waktu sepenuhnya saya serahkan pada Mbah Man Ponco. Sebelumnya Mbah tolong disapa dulu teman-teman dari Misteri Kejawen Mbah. Terima kasih Mas Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, selamat sejahtera, selamat berjumpa kembali kepada teman-teman MK atau Misteri Kejawen pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang banyak. Yang kedua, kita sampaikan kepada teman-teman yang di luar kota Kediri khususnya ya, mudah-mudahan di sana juga diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi rezeki yang banyak. Seperti itu. Untuk malam ini mau membahas apa Mbah ini Mbah? Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengupas ya, membahas yaitu perjalanan ritual ya, yaitu bagaimana cara membedakan masalah apa itu mutih ya. Puasa mutih itu sebetulnya ada beberapa hal, yaitu tergantung apa yang kita jalani. Jadi memang perjalanan mutih itu ada yang 3 hari 3 malam, ada yang 7 hari 3 malam, 7 hari 7 malam, termasuk 21 hari 21 malam. Oh sebentar Mbah, ini saya potong sebentar. Ini maksudnya puasa mutih itu yang bagaimana Mbah? Mutih itu ada 2 hal Mas ya. Jadi mutih itu ada namanya yang nama undur-undur, ada yang namanya mutih biasa los ya. Jadi perbedaannya kan gini, kalau kita undur-undur, satu misal kita mutih 7 hari 7 malam, satu misal ya, hari pertama itu bisa buka tapi cuma 7 sendok, ukurannya sendok makan ya.
Itu yang pertama. Yang hari kedua itu dikurangi lagi 1. Jadi tinggal 6 sendok. Itu namanya mutih undur-undur. Undur-undur. Nah, jadi gini Mbah, maksudnya mutih itu sendiri bagaimana gitu loh Mbah? Apakah berbukanya itu menggunakan sayur atau khusus gitu loh Mbah, atau minumnya itu menggunakan, kalau puasa Ramadan kan kebanyakan menggunakan es, menggunakan sirup gitu loh Mbah. Jadi gini, kalau mutih itu kenapa dikatakan mutih itu pada bukanya itu khusus ya, apabila nasi tidak boleh kita memakai lauk pauk. Jadi khusus nasi putihan. Oh, masih lawaran gitu. Lawaran, maka dari itu dikatakan mutih. Berarti nggak ada apa rasa-rasa asin garam. Asin, iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Yang kedua, masalah minum itu juga putihan, air putih tadi tidak boleh kita minum kopi, kita minum teh tidak boleh. Itu namanya mutih. Maka Mohon maaf, itu berarti juga ada sahurnya gitu Mbah? Tidak ada. Kalau mutih tadi, maka dari itu kan gini ya. Kenapa kita dinamakan undur-undur? Tadi satu misal 7 hari 7 malam, pertama 7 sendok ya. Ya cuma 7 sendok itu. Tadi satu misal kita mulai jam 6 ya. Paling tidak besok kita mulai boleh makan jam 6 lebih. Tidak boleh jam 6, tidak boleh. Atau kurang, apalagi ini kurang. masih jam 6 apa pagi atau sore? Jam 6 sore. Itu berarti jam 4, jam 3 juga nggak boleh sahur gitu, nggak boleh? Tidak boleh. Tadi tidak ada sahurnya, itu namanya mutih. Tadi lawaran lah, makanya itu lawaran. Di samping itu minumnya juga lawaran, tidak boleh rasa manis, rasa tidak boleh, harus air putih, namanya mutih. Tadi saya dengar sekilas Mbah, mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman. Itu tadi ada yang pertama 7 sendok itu airnya dibatasi nggak? Apa 1 gelas atau bisa los airnya itu? Airnya juga dibatasi Mas, tidak boleh los, tidak boleh. Jadi hari pertama ya 1 gelas. Nanti hari kedua disesuaikan, tadi dikurangi lagi, tinggal 1 hari ke-7 tinggal 1 sendok. Itu pun minumnya juga seperti itu, tadi berkurang terus maksudnya. Maka dari itu dikatakan undur-undur, kalau bahasa Indonesia itu dikurangi ya. Jadi dikurangi 7 menjadi 6, 6 menjadi 5, 5 menjadi 4 sampai tinggal 1 hari terakhir. Jadi maksudnya undur-undur ini gini teman-teman, bagi kalian yang tidak bisa bahasa Jawa, undur-undur itu kayak mundur gitu loh. Jadi kalau awalnya ke belakang, mundur itu ke belakang, jadi awalnya 7 bisa berubah, besoknya 6, besoknya lagi 5 gitu Mbah ya Mas? Ya betul sekali. Iya Mbah, monggo dilanjut Mbah. Oke, jadi tadi ada 2 poksi ya. Yang pertama undur-undur, yang kedua ngeblas ya. Ngeblas itu jadi satu misal kita 7 hari 7 malam, selama 7 hari 7 malam tidak boleh tersentuh makanan apapun atau minuman. Itu namanya ngeblas. Jadi tergantung apa yang kita jalani ya. Nanti ilmu apa yang kita jalani itu memang ada aturan-aturan ya. Berarti selama 7 hari nggak boleh makan? Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Itu namanya ngeblas. Jadi mutih ngeblas, tadi bukan undur-undur lagi. Ada lagi yang namanya mutih itu tidak dibatasi ya, bukannya itu juga ada juga. Jadi satu misal yang penting tidak boleh kenyang. Jadi satu misal kita makan 1 lepek sampai 7 hari 1 lepek. Jadi tidak boleh lebih dari 1 lepek. Kan seperti itu. Minumnya juga diatur. Jadi tidak, wah ini kita makan 1 lepek, minumnya kita harus sampai kenyang, tidak boleh. Itu memang aturan perjalanan. Sebetulnya kalau kita mengupas masalah perjalanan kita ritual ya, menjalani ilmu apapun itu sebetulnya memang bermacam-macam lah, perjalanan itu bermacam-macam. Ada yang juga perjalanan ngerowot itu juga bermacam-macam juga, kan gitu.
Maka dari itu kita sampaikan kepada teman-teman, maka dari itu tergantung ilmu apa yang kita jalani, dan perjalanan itu biasanya kalau mutih itu kalau yang 3 hari 3 malam khusus ya, itu 3 hari 3 malam itu biasanya diambil hari 40-an. Maksudnya gimana itu, Mbah? Jadi hari 40-an kan gini, hari 40-an, maka dari itu kalau orang dulu menyampaikan carilah hari 40-an, jadi seperti kita berpuasa 40 hari, cuma dijalani 3 hari. Jadi hari 40-an itu diambil dari Neptu, Mas ya. Kita ambil 2 contoh saja ya. Jadi 2 contoh, satu misal kita mulai dari Kamis pagi. Kamis pagi Jemaah Kliwon 1 Legi. Tadi Kamis pagi itu Neptunya 12, Jemaah Kliwon 14, dan 1 Legi 14, jadi total 40. Kedua, kita kasih contoh lagi seperti kita memulai dari Jumat Pahing. Tadi Jumat Pahing setupon akad wage, Jumat Pahing 15, setupon 16, totalnya 31, ditambah akad wage 9, jadi totalnya 40. Itu dinamakan mutih 40 hari. Itu kepercayaan dari orang Jawa seperti itu. Memang semua itu ada aturan-aturan apabila kita menjalani mutih ya. Itu memang ada aturan-aturan. Sebetulnya itu kalau kita bahas banyak, Mas, tergantung Jadi, ilmu. enggak, mohon maaf, ini saya penasaran, Mbah. Bisa Mbah Manponco sebutkan satu saja, Mbah, untuk laku mutih suatu misal 7 hari itu biasanya untuk menjalani apa gitu loh, Mbah? Oke, 1 hari 7 hari 7 malam waktu kita menjalani ya, membutuhkan sedulur papat 5 pancer. Itu 7 hari 7 malam. Jadi yang 3 hari 3 malam itu tidak boleh tidur. Tapi itu termasuk topo ya, topo apa itu, topo ngewan. Itu jadi topo ngewan. Ada juga yang pati geni juga ada, Mas. Jadi sebetulnya itu buahnya mutih seperti kita menjalani Brojo Musti satu misal. Brojo Musti itu juga ya dijalani 7 hari 7 malam, termasuk blabak pengantol-antol. Itu perjalanan juga 7 hari 7 malam. Mohon maaf, kayak Brojo Mukti itu maksudnya gimana? Itu kayak ilmu gitu? Brojo Musti itu ilmu, termasuk kekebalan juga ya. Oh, itu termasuk kekebalan? Iya, gitu, kekebalan, termasuk blabak pengantol-antol itu juga kekebalan, termasuk lembu sekilan juga kekebalan. Maka dari itu tinggal kita yang dijalani apa. Nanti memang kalau kita itu pernah belajar ya, punya guru, itu pasti diarahkan, oh gini caranya menjalani, gini caranya menjalani, seperti itu. Ada juga yang topo ngalong juga ada, itu paling berat itu topo ngalong, Mas. Itu gimana, Mbah? Topo ngalong itu kita bergantung di pohon, kepalanya di bawah. Itu topo ngalong itu untuk mempelajari ilmu apa gitu, Mbah? Sevi angin. Oh, sepi angin itu Ya. Jadi yang itu ya, yang Sevi angin itu perjalanan paling cepat. Satu misal sini Jakarta itu ditempuh tidak sampai berjam-jam, cuma hitungan menitan. Itu sepi angin. Jadi perjalanan kita, kecepatan kita seperti kecepatannya larinya angin, kan seperti itu. Jadi maka dari itu dinamakan sevi angin. Maka dari itu janiran, satu misal ada seorang bini sepuh dinaikkan kendaraan, tidak mau, tiba-tiba kita yang naik kendaraan belum sampai, tapi orang tersebut sudah sampai, itulah yang digunakan sepi angin, kan seperti itu. itu tadi apa namanya, topo ngowo, Mbah ya? Topo ngalong. Oh, topo ngalong. Topo ngalong, Jadi jadi seperti teman-teman. kalong lah, seperti kalong tidur maksudnya. Kalong itu kayak sejenis kekelawar gitu, teman-teman. Kekelawar iya, tapi besar. Oh, iya, iya. Jadi besar itu sebesar hampir apa ya, ayam ya. Itu namanya kalong. Maka dari itu dikatakan topo ngalong, kan seperti itu.
Maka dari itu apabila kita mengupas ilmu Jawa itu banyak sekali. Oh ya, jadi mohon maaf Mbah, itu kita kembali ke topik itu apa itu untuk suatu misal kita ingin mempunyai sepi angin itu tadi itu kita topo ngalong itu apa hanya sekali itu sudah berfungsi seumur hidup gitu Mbah? Kan gini, kalau kita menjalani satu misal ya, topo ngalong berhasil itu berjalan satu seumur hidup. Jadi tidak yang penting apa mel itu sering dibaca, memang ada melnya. Jadi tidak serta-merta kita itu langsung tidak bisa. Semua itu ada melnya Mas. Seperti Brojo Musti, melnya juga ada juga. Termasuk Lembu Sikilan juga ada melnya. Jadi tidak serta-merta itu kita menjalani. Maka dari itu kan ada aturan ya, ada aturan. Wah mele satu misal menjalani ilmu ini, wah mele ini loh. Nek menjalani ilmu ini. Jadi seperti kita apa itu satu misal Aji Gineng ya, Aji Gineng juga seperti itu maksudnya gimana Mbah? Aji Gineng itu maksudnya gimana? Aji Gineng itu supaya orang tidak bisa melihat, bisa menghilang lah. Oh, menghilang. Bisa biasanya kalau di zaman modern gini berarti intinya orang menghilang gitu ya? Iya, menghilang. Itu namanya Aji Gineng. Mbah, kita kembali ke topik lagi. Itu kayak tadi sekilas Mbah Manponco itu sebutkan kayak pati geni. Pati geni itu bagaimana Mbah itu Mbah? Nah, pati geni kan gini ya. Maka dari itu kita sampaikan bahwa perjalanan itu banyak akan tetapi tidak sama. Yang dinamanya pati geni, jadi kita menghindari dari semua jenis apa itu sinar ya, baik itu dari sinar lampu, sinar matahari atau sinar rembulan. Jadi tidak boleh sedikit pun kita kena sinar, tidak boleh. Itu namanya pati geni. Itu berarti kayak di kamar tertutup gitu ya? Kamar ditutup pun apabila sinar masih masuk ya percuma, terkecuali ada plafon ya. Ada plafon, nanti ada angin-angin itu harus ditutup semua. Jadi jangan sampai sinar itu masuk, itu namanya pati geni. Jadi ada juga pati geni itu ada yang ngelowang ya. Apa itu? Ngelowang itu jadi kita dikubur seperti orang mati, namanya ngelowang. Itu juga perjalanan yang paling berat kan itu. Itu dikubur di dalam tanah gitu Mas? Kubur dalam tanah, tapi satu misal kedalaman ya. Yang penting kita waktu duduk ini kepala kita tidak sampai nyampe tadi nanti tutup papan ya. Ditutup papan, yang penting kita duduk itu longgar, jadi tidak begitu terjepit lah. Jadi longgar apabila kita bergerak masih ada. Maka dari itu apabila kita pati geni itu kita... Oh maksudnya ini yang dikubur, kita nggak dikubur kayak orang mati tapi dikuburnya duduk sambil duduk. Tadi tidak duduk seperti orang mati, tidak. Itu berarti kepalanya... Cuma dibikinkan lubang lah. Oh, kepalanya tetap di dalam tanah juga? Iya, jadi ya seperti kita ditimbun nanti atasnya papan Mas, bukan tanah. Kalau tanah nanti apabila yang penting itu menghindari itu tadi ya, sinar tadi berarti. Sinar. Maka dari itu pati geni sama ngelowang beda. Cuma sama-sama tidak boleh terkena sinar apapun. Cuma kalau ngelowang itu lebih berat. Satu, risiko itu memang ada persyaratan. Satu misal kalau potong ngelowang kita harus 7 hari 7 malam tidak boleh tidur. Persyaratan pertama kita harus membawa dom bundel. Itu buat apa Mbak itu? Karena kita membawa dom bundel itu risikonya satu, yaitu apabila kita sampai terlanjur tidur, risikonya cuma satu, itu banaspati. Oh, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang tidak tahu yang namanya dom bundel itu, kalau kita mengenalnya zaman sekarang itu jarum pentul buat itu loh teman, buat iya betul sekali, jarum pentul yang ada lupanya namanya dom bundel. Tadi jarum pentul lah maksudnya, namanya dom bundel. Karena itu memang kalau kita topong lowang itu berisiko
itu di Banas Pati. Jadi Banas. intinya di sini kalau Topong Luwang itu di dalam tanah, kalau Pati Geni sendiri itu di kamar ruangan, bisa, ruangan tertutup lah ya, asalkan ruangan tidak. tertutup, yang penting sinar tidak bisa masuk. Itu apa juga melek juga Mbah itu Mbah? Itu kalau Pati Geni itu juga melek, satu misal 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam kita ya tidak boleh tidur. Seperti itu. Oh, ini saya penasaran Mbah. Itu fungsinya sendiri itu biasanya untuk ngelakoni apa gitu Mbah, untuk Pati Geni ini Mbah? Satu misal kan gini ya, satu misal kita menjalani apa ini lembu sekilan ya, satu misal kita. Oh, berarti intinya juga untuk menjalani kayak lembu sekilan. Iya, macam-macam. Ada satu misal lembu sekilan, berapa pengantol-ngantol seperti apa itu, Brojo Musti dan sebagainya, seperti apa itu kan banyak ya. Tergantung saran dari guru, kira-kira kita menjalani Pati Geni berapa hari. Jadi ilmu apa yang kita jalani. Bentar Mbah, saya mau tanya ini. Untuk Pati Geni itu selama mungkin selama 3 hari itu juga sama sekali kita nggak boleh makan? Ya tidak boleh. Berarti lah kalau kita makan berarti sinar akan masuk, Mas. Oh, berarti itu apa bedanya dengan itu tadi Mbah apa? Potong luwang. Enggak, itu apa? Ngeblas itu tadi Mbah. Ngeblas kan beda. Ngeblas itu bukan termasuk Pati Geni ya. Jadi ngeblas itu cuma kita mutih biasa, apa ya? Nggak makan lah. Nggak makan, tidak minum, tapi kan bebas di udara, tapi tidak walaupun terkena sinar apapun kan tidak masalah. Nggak masalah. Tapi Cuma nggak boleh tidur sama itu. kalau ngeblas tidak boleh. Oh, juga Maka nggak boleh. dari itu dinamakan ngeblas. Jadi ngeblas satu misal 7 hari 7 malam ya, kita bagaimana supaya kita apa itu perjalanan itu tidak terganggu ya. Maka dari itu kita harus apa ya, maka dari itu kita apabila menjalani ilmu apapun kita harus satu hati, tapi harus betul-betul kita apa itu bisa tadi maksudnya itu kita fokus lah, maksudnya kan seperti itu. Oh, mohon maaf Mbak, ini saya sedikit penasaran juga Mbak. Ini saya mau tanya, mungkin menurut pengalaman Mbah Man ini untuk ngeblas itu sendiri, yang pernah Mbah Man alami itu kayak gimana gitu Mbah Man? Dan ngeblas kan gini ya. Mungkin ada cerita sedikit mengenai ngeblas yang pernah sampai alami, pengalaman apa gitu loh Mbah? Oke, tadi kita waktu ngeblas ya, kita memang pernah menjalani ya, itu namanya lembu sekilan ya. Dulu lembu sekilan itu kita fokus di tempatnya yang Bancolono, itu pernah 7 hari 7 malam kita tidak turun, tidak tidur. Tadi selama 7 hari 7 malam saya di atas. Itu apakah nggak ngantuk gitu Mbah, nggak tidur? Kalau sebetulnya maka dari itu kan gini ya, maka dari itu kita kenapa kita tidak di rumah? Kalau di rumah itu kan banyak ya gangguan-gangguan. Enggak, termasuk apa kadang-kadang ada makanan kita kadang-kadang apa merasa ngantuk kita bisa juga, akan tetapi apabila kita itu di luar rumah, satu misal di apa itu di hutan apa di yang penting menjauhi dari rumah lah, itu kita cuma menghindari gangguan-gangguan tersebut kan, seperti itu. Kalau jadi, itu Mbah, kalau jenengan merasa ngantuk seperti itu, yang Mbah Man lakukan apa? Kalau kita merasa ngantuk kita jalan. Satu misal kan gini ya, waktu kita di tempatnya yang Bancolono, apabila tadi kan gini, apabila kita itu ngeblas ya, satu misal sudah merasa santuk, soalnya ini apabila kita apa itu tidur tidak lama, 1 detik pun kita udah batal kan, seperti gitu. Jadi kita siut itu sudah batal. Karena apa? Itu memang prinsip ya, aturan yang disarankan guru saya seperti itu. Maka dari itu apa kita merasa ngantuk, jadi kita bisa berdiri jalan sama apa itu membacakan mel. Jadi untuk menghindari jangan sampai apa terlelap lah, maksudnya seperti itu. Memang kalau kita menjalani permasalahan Pati Geni lain dan sebagainya, itu yang paling berat memang menghindari masalah
ngantuk. Tidur itu paling berat. Kalau menurut Mbah Man ini kalau di saat kita melakukan pati geni kalau ngantuk kan itu di ruangan Mbah, itu gimana Mbah cara ngatasinya Mbah? Itu kita harus wirid terus, tadi membaca mel terus. Itu cara Nggak jalan-jalan di sekitar ruangan nggak? Enggak, kalau di ruangan enggak bisa jalan-jalan, soalnya itu ilmu-ilmu tertentu soalnya. Tadi satu misal ya, kita merasa ngantuk, ya kita wirid itu mel yang kita baca, kita fokus. Maka dari itu kita harus bawa tasbih tadi untuk menghindari ya. Jadi untuk menghindari rasa ngantuk, karena apa? Kalau kita sudah menjalani pati geni satu misal, mel satu untuk menghindari lapar itu kan ada ya. Yang kedua untuk menghindari haus. Oh gitu, ada juga sendiri. ada juga. Yang ketiga menghindari supaya kita tidak ngantuk. Itu ada sendiri. Itu ada melnya semua Mas. Tadi kalau itu tidak tidak ada melnya, itu mustahil kita bisa menjalankan atau kita tidak terpancing dengan masalah ngantuk gitu. Maka dari itu kan risiko Mas ya, risiko apabila kita sudah menjalani pati geni atau poso ngeblas ya maksudnya, itu yang paling berat itu apabila kita sudah terakhir itu yang paling berat itu biasanya gangguan-gangguan kan ada. Yang kedua kalau sudah beruah ya, ibarat orang poso beruah itu maksudnya jadi terakhir kan harus namanya berbuka gitu tuh Mbak? Iya berbuka, tapi wes hari terakhir sudah diperbolehkan makan dan minum. Itu pun itu pasti kita jangankan dimasuki makanan, dimasuki air putih saja ke gulu kita itu sudah merasa sakit. Sakitnya sangat luar biasa. Nah ini pertanyaan saya terakhir Mbah, itu Mbah selama Mbah Man melakukan itu, untuk pengalaman Mbah Man sendiri itu godaannya itu apa Mbah? Sebetulnya godaan itu banyak Mas ya, tergantung apa yang kita jalani lah. Gamane ilmu apa yang kita jalani itu kan berbeda. Nggak mungkin ya kita menjalani ilmu ini godaan itu sama, nggak mungkin. Itu pasti ada supaya kita lalai, maksudnya kan seperti itu. Oh godaan ini supaya kita lalai kan seperti itu. Entah kadang-kadang ada makhluk datang menggoda kita, itu pasti ada Mas. Memang kalau risikonya kalau pati geni itu pasti ada. Tapi kalau kita satu ngeblas biasa ya ada pati geni itu godaan tidak begitu berat lah. Itu apa enggak lebih berat godaan di luar daripada di dalam Mbah? Kalau di luar itu maka dari itu kan gini ya. Kalau kita itu apabila godaan itu kita keluar dari kampung ya, itu maka dari itu kita sampaikan untuk menghindari cobaan ya. Cobaan supaya kita tidak kena cobaan apapun, kita harus keluar dari kampung. Satu misal di hutan atau di Nah maksud saya seperti itu. Keramatan. Di hutan atau di keramatan. Itu godaannya enggak lebih berat gitu Mbah? Kalau itu malah tidak. Oh malah tidak? Tidak. Paling ya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata lah, godaan kan cuma itu. Tapi kalau kita sering menjalani kan sudah biasa ya godaan-godaan seperti itu. Maka dari itu kalau kita di rumah, cobaan kita itu sebetulnya yang paling berat kan minum dan makan, itu paling berat. Kadang-kadang ada kita tinggal final misal satu kadang-kadang ada rasa bau kita sudah tergoda gitu loh. Tapi beda kalau kita itu keluar dari rumah, sudah beda lagi. Memang kalau godaan makhluk halus itu memang ada, tapi kan kalau kita sering menjalani kan sudah biasa lah, godaan seperti itu kan sudah biasa. Kadang-kadang ada orang minta tolong, kadang-kadang ada cewek datang, itu suatu hal yang biasa kalau sudah. Tapi seperti itu Mbah Man sudah tahu ya, ini godaan ini. Iya sudah tahu, sudah paham betul. Jadi ini cobaan, makhluk ini sudah paham. Karena sering sekali kita menjalani masalah
mute, termasuk pati geni, termasuk anu sudah biasa. Kan itu. Memang kalau di rumah itu cobaan itu lebih besar karena bukan masalah makhluk halus ya. Sebetulnya masalah menu dari makanan, dari minum itu yang paling bahaya kan itu. Mbah, ini mohon maaf, ini kan waktu kita ini sangat terbatas sekali, Mbah. Ya. Tapi sekilas Mbah, saya penasaran mendengar cerita dari Mbah Man ini tadi mengenai itu tadi, Mbah. Seperti Brojo Musti, terus Serimpi Angin, apa? Sepi angin. Sepi Angin, terus apa lagi, Mbah? Blabak pengantol-antol, termasuk lembu sekilan, termasuk apa? Nah, itu Mbah, nanti kalau saya ingin membahas itu penasaran dengan yang namanya Sepi Angin itu tadi. Seandainya kita membahas lagu itu di apa di minggu depan episode selanjutnya, kira-kira bisa nggak Mbah itu, Mbah? Bisa juga minggu depan nanti kita bahas bagaimana perjalanan Sepi Angin nanti bisa. Oh iya, iya. Jadi emailnya seperti apa nanti kita bacakan juga bisa. Jadi mohon maaf teman-teman, memang ini masalah tentang tirakat, bisa dikatakan tirakat, mutih, pati geni, itu kan banyak sekali jenisnya. Oleh karena itu saya cuplik-cuplik karena waktunya singkat sekali. Bagi teman-teman yang kurang paham bisa langsung DM atau komen di videonya Mbah Man Ponco ini. Nanti permintaan teman-teman seperti apa nanti langsung kita bahas di video selanjutnya gitu, Mbah ya. Ya betul sekali. Mbah, ini karena waktu kita sangat terbatas sekali, Mbah. Sebelum kita tutup, Mbah, ini mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa yang mungkin melihat atau mendengarkan misteri kejawen ini, Mbah. Terima kasih Mas Jack waktu yang diberikan kepada kami, dan kita sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman MK ya, yang pada malam hari ini kita bisa menyempatkan diri ya untuk memberi wawasan kepada teman-teman semua supaya paham bagaimana perjalanan ya ilmu yang kita jalani, dan kita sampaikan banyak terima kasih ya mungkin teman-teman yang sering mendengarkan atau melihat dari misteri kejawen. Mudah-mudahan semua itu bisa bertambah pengalaman ilmu caranya perjalanan seperti ini ya. Yang ketiga, apabila ada tutur kata saya yang keliru atau yang salah, kita sebagai manusia biasa Mas Jack ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.